dalam kehidupan sehari-hari, bagi mereka yang beriman dan berakal, tentu akan belajar dan mengambil iktibar dari sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Allah sendiri menganjurkan kepada kita dalam Quran untuk belajar dari sejarah yang ada dalam Quran. Begitu pentingnya sejarah, 2/3 isinya Al-Quran adalah sejarah. Sejarah tentang Nabi Yusuf, sejarah tentang Fir'aun, sejarah tentang Ibrahim, dan sejarah para nabi lainnya. Demikian juga dalam sejarah perjalanan Islam. Ada beberapa perang yang mesti kita jadikan pelajaran, bekal dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa kita selamat menjalani di dunia, dan insya Allah bahagia di akhirat. Salah satu sejarah yang kita ungkap pada Jumat kali ini adalah sejarah Perang Uhud. Yang kalau jamaah haji dan umroh ke Tanah Suci, pasti dibawa ziarah, pergi ke Bukit Uhud. Tapi sayang kita datang ke Bukit Uhud, hanya datang foto-foto, update status di medsos, kita tidak mengambil pelajaran dari sejarah Perang Uhud. Bapak yang saya hormati, Perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah. Orang kafir Quraisy melakukan pembalasan atas kekalahan mereka terhadap perang pertama yang pernah dilakukan umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar Muslim menang mutlak. Banyak kafir Quraisy yang wafat, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal. Pada saat itu mereka kafir Quraisy ingin melakukan pembalasan. Maka mereka mendatangi Madinah untuk melakukan pembalasan. Maka datanglah mereka membawa pasukan 3.000 orang. Orang Islam pada saat itu membawa pasukan Rasulullah SAW 1.000 orang. Jadi 3.000 kafir, 1.000 orang Islam. Tapi dalam perjalanan menuju ke medan perang, ada 300 orang yang berkhianat. Sudah sedikit, ada lagi pengkhianat. Di antara 1.000 umat Islam, ada 300 yang berkhianat, dikompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini terkenal tokoh munafik. Dia bilang sama mereka yang 300 ini, "Weh, jangan ikut perang. Ini perangnya ini Muhammad, bukan perang tak. Ngapain kita ikut campur?" Akhirnya mereka tinggalkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang karakter begini. Orang munafik, pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat, munafik, lebih bahaya daripada yang menyatakan diri musuh secara terang-terangan. Ya kona podak kita makada si baliki, wewa ko, saya lawan ko, pasti kita waspada. Tapi kalau dia bilang, siapa, kami dukung lahir batin, amami pak, gampang itu. Ternyata dia mengkhianati kita, maka inilah yang diancam oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu aspalnya, tempatnya, keraknya neraka. Majulah medan perang. Nabi punya strategi. Menempatkan 50 sniper kalau kira-kira perang sekarang. Ahli panah. Menreko yase bukit. Naik di atas bukit Uhud. 50 orang. Nabi berpesan, apapun yang terjadi, kamu menang atau kalah, jangan tinggalkan medan ini. Jangan kau tinggalkan bukit ini, apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Meskipun Nabi dan sahabat sedikit, bisa dipukul mundur 3.000 orang ini. Kocar kacir dan tidak bisa menyerang orang Islam. Begitu mereka kocar kacir, lari kafir Quraisy. Orang-orang Islam tergiur dengan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Berteriaklah sebagian dari mereka, sini mangko, pabeta nih, pabeta ki, mana maki, cepat ko, ambil ko kuda, ambil panah, ambil perisai, ambil ini semua harta. Yang tadi 50 orang di atas bukit melupakan pesan Nabi. Dia turun tinggalkan tempatnya,
Dia lari berebut ambil harta rampasan perang. Na'udzubillah min zalik. Dilihatlah oleh Khalid bin Walid. Wih, pemana tinggalkan tempat. Mereka sudah tinggalkan tempatnya. Akhirnya apa? Khalid bin Walid membentuk pasukan baru. Keliling kamu, kita antam dari belakang. Sudah tidak ada pemana yang menghalangi kita. Akhirnya terjadilah kekalahan di antara umat Islam. Gara-gara apa? Mereka meninggalkan pesan Nabi. Pesan kedua setelah kemunafikan bahaya. Pesan kedua dari sejarah ini bahwa Allah tidak larang kamu menguasai dunia. Allah tidak larang kamu cari nafkah. Allah tidak larang kamu jadi pejabat. Allah tidak larang kamu jadi politisi. Silahkan. Tapi jangan pelanggar perintah agama. Kalau kamu perintah agama kamu langgar, maka terjadilah seperti perang Uhud. Apa yang terjadi di perang Uhud itu? Akhirnya paman Nabi Hamzah wafat. Jadi Hamzah ini dendam Hindun karena bapaknya dan suaminya dibunuh oleh Hamzah paman Nabi. Lalu dia bikin sayembara. Siapa yang mampu membunuh Hamzah, nih semua ambil perhiasanku. Dia datanglah ke Wasi. Budak hitam tapi jago menombak. Dia panggil Wasi. Wasi, kau sini. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, saya bebaskan kamu dari budak. Bapak-bapak harus tahu apa itu budak. Budak itu beda dengan pegawai. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu masih ada gajinya tiap bulan. Tapi kalau budak tidak ada gajinya. Budak itu hak milik. Dia seperti handphone. Dia seperti kita punya barang. Mau dikasih orang boleh. Mau dijual boleh. Mau dicelupkan ke air boleh. Kenapa? Saya punya. Itulah budak. Dan Hindun berkata, Wasi, kalau kau bunuh Hamzah, ku merdekakan kau dari budak. Merdeka kau. Yang kedua, seluruh berlian, kira-kira kalau sekarang berlian, seluruh benda-benda emas perak yang ada di badanku ini, jamrud perak, saya kasih kau. Dan walhasil, Wasi membunuh Hamzah. Setelah Hamzah wafat, Hindun pernah bernasar, kalau wafat Hamzah, saya makan dagingnya, hatinya. Apa yang terjadi? Jadi Nabi melihat pamannya di atas bukit. Karena setelah perang, kalau umat Islam berlindung di atas bukit. Dan sahabat yang wafat termasuk Hamzah, ada 80 sahabat wafat. Salah satu yang dianiaya fisiknya adalah Hamzah. Hindun ambil belati. Dia belah dadanya. Dia ambil hatinya. Dia gigit hatinya pamannya Nabi. Hamzah tidak mempan. Dia gigit tidak mempan. Tapi dia sudah bangga. Wasi, ku merdekakan. Wasi dan Khalid bin Walid. Pelajaran kedua ini. Jangan tergiur dunia. Kalau dunia itu menyengsarakanmu dunia akhirat. Jangan tergiur jabatan politik. Kalau jabatan politik itu menyengsarakanmu di akhirat. Jangan tergiur dengan popularitas. Kalau popularitas itu menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melarang kita kuasai dunia ini dengan catatan ikuti aturan agama. Nah, pelajarannya, kalau kita tidak ikuti aturan agama, maka lihatlah orang yang berniaga, orang yang memperoleh mencari jabatan, menghalalkan segala cara, biasanya berakhir di polisi, di KPK, atau di jaksa. Pakai baju orange, disotim mukanya, dikasih malu se-Indonesia. Kenapa? Karena dia meninggalkan aturan agama dan melanggar aturan negara. Itu baru di dunia.
Lalu ada yang berkata, gampang ya orang tobat Ustaz. Betul gampang kau tobat. Pasti Allah ampuni tobatmu. Dengan catatan yang pasti Allah ampuni adalah dosa yang hubungannya kepada Allah. Tapi dosa kepada bangsa, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudaramu, Allah seolah-olah bilang begini, Dasaan, sebelum ku maafkan kau, bima kau dulu sama sepupumu yang pernah kau sakiti. Bima kau dulu tetanggamu yang pernah kau sakiti. Nanti maafkan kau, baru kau kesini. Amam nih, tidak ada masalah kalau soal saya. Pelajaran ketiga. Ada Khalid bin Walid, ada Wahsy. Khalid bin Walid pernah memerangi Nabi, Pak. Diperangi Nabi dan mengalahkan Nabi ketika perang Uhud. Wahsy membunuh pamannya Nabi. Tapi setelah mereka dapat hidayah, mereka masuk Islam, berbalik untuk membela agama Allah. Dan Khalid bin Walid jugalah yang mengalahkan pasukan Persia yang sangat menakutkan waktu itu. Tapi dipukul mundur sama Khalid bin Walid. Pura mencaci kafir, pura newa nabita. Tapi setelah tobat, waktu, tenaga, pikiran untuk agama. Akhirnya apa? Sampai sekarang dikenal. Jadi kalau Bapak pernah punya dosa, jangan kau putus asa. Bapak-bapak pernah punya salah, jangan putus asa. Selama ajal belum menjemput, Allah masih menunggu kita untuk bertobat. Cuma itu tadi, kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi dosa kepada sesama manusia, ini agak sulit. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mau membunuh Nabi. Coba baca sejarah Islamnya Nabi, Umar bin Khattab. Itu sudah bawa parang, dia mau membunuh Nabi. Lebih baik saya bunuh Muhammad. Gara-gara ini Muhammad orang berperang dengan saudaranya. Gara-gara ini Muhammad orang berperang antara anak dengan bapak. Lebih baik saya bunuh Muhammad. Sudah mati, saya menyerahkan diri ke Bani Hashim. Dia datang mau membunuh Nabi. Perjalanan dapat hidayah. Setelah masuk Islam, kalau orang lain masih Islam sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab masuk Islam, dia deklarasi. Dia datangi rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal, saya masuk Islam. Kenapa? Mau kau lawan saya? Lalu sudah bilang Abu Jahal, gila kau Umar. Dia datangi Abu Lahab. Dia datangi Abu Jahal. Semua tokoh-tokoh Quraisy waktu itu dia datangi. Saya masuk Islam. Kalau sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, Pak. Umar pernah membunuh Nabi. Dan saya yakin di dalam masjid ini tidak ada satupun manusia umat Islam yang pernah mau cita-cita menghina Nabi. Jadi dosa kita kecil. Yang Allah cuma minta, tobat kau, jangan kau ulang. Allah cuma minta itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika sahabat hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, sembunyi-sembunyi sahabat. Umar sholat dulu 2 rakaat di depan Ka'bah. Lalu dia pidato. Ayuhan nas. Warga orang Ka'bah. Orang Mekah. Saya Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau pisah kepalanya dengan badannya. Mau janda istrinya. Mau yatim anaknya. Halangi mak. Kemudian karena hebatnya Umar bin Khattab mencintai Allah dan Rasulnya. Setiap orang pergi ke tanah suci, Pak, pasti ziarah Nabi. Dan juga ziarah ke makamnya Umar bin Khattab. Itulah Allah kasih hadiah. Pribadi yang ketiga. Dalam cerita Uhud. Wahsy. Yang tombak pamannya Nabi. Setelah penaklukan pembebasan Mekah, Nabi datang dengan para pasukannya. Orang-orang Arab Quraisy waktu itu semua lari bersembunyi. Membalas Muhammad. Mati maki ini. Tidak ada lagi ruang gerak nakasiki. Pidato Nabi dan pidato inilah yang menggetarkan Mekah waktu itu. Mereka Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan,
kami lindungi, kami kasih hak-haknya, kami perlakukan dia secara baik-baik. Tapi kalau kau melawan, kami lawan kalian, kami perangi. Akhirnya mendengar itu, Wasi didatangi oleh Bilal bin Rabah, sama-samanya budak, sama-sama kulit hitam, dan Bilal bin Rabah mengajak Wasi masuk Islam. Tamano seneng, pasti marah Nabi. Dia bilang tidak, Nabi itu tidak begitu. Dibawalah menghadap kepada Nabi. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, saya membawa Wasi dan menyatakan mau masuk Islam. Diiskamkanlah oleh Rasulullah, diucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Nabi berpesan kepada Wasi, nanti setelah keislamanmu ini, jangan kau terlalu serang nampak di mataku. Jangan kamu terlalu sering saya lihat. Bukan Nabi marah dan jengkel, tapi Nabi kalau lihat Wasi, dia ingat kejadian perang Uhud yang dibelah dadanya pamannya. Jadi kalau bisa, kurangi kau ketemu saya, supaya saya bisa melupakan kejadian itu. Tapi apa? Allah kasih kemuliaan Wasi. Sejarah perjalanan Islam, setelah Rasulullah wafat, banyak kemudian orang menjadi murtad. Melawan Abu Bakar Siddiq, melawan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Banyak orang Islam menjadi murtad. Salah satu, muncul Nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kazzab. Sempat hampir mengalahkan pasukan Islam. Dan siapa yang membunuh Musailamah Al-Kazzab? Nabi palsu ini, dialah Wasi dengan tongkat tombak yang sama. Sama caranya membunuh Hamzah. Dari jauh, bahasa Bugisnya, naliolioi. Nah kekir-kekir. Umat Islam sudah hampir kalah, Pak. Dalam perang itu hampir kalah. Wasi maju, dia liri. Dari jauh, dia lompat, dia tombak. Kena dadanya, mati di tempat. Setelah mati di tempat, dia penggal kepalanya, lalu Wasi berteriak, Nabi palsu telah wafat, mati. Nabi palsu telah saya bunuh. Lalu diambil pedangnya, tombaknya, tombaknya. Lalu dia berkata, inilah tombak yang membunuh sebaik-baik manusia, Hamzah. Tapi alhamdulillah, tombak inilah juga yang membunuh seburuk-buruk manusia. Lalu dia buang tombaknya, istiqamah memeluk agama Islam. Pelajaran keempat dari Uhud. Meskipun sebesar apa dosa, seberat apapun yang pernah kita lakukan, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, karena ampunan Allah jauh lebih besar. Pelajaran kelima. Hidup kita sekarang yang meskipun pendek, akan dikenang 1000, 2000, 4000 tahun kalau hidup kita punya prestasi yang baik untuk membela agama Allah. Maka bagi saudara-saudaraku yang Allah berikan kemampuan, anggota DPR kah dia, kaya kah dia jadi pengusaha, gunakanlah itu untuk menolong agama Allah. Karena kalau digunakan untuk menolong agama Allah, dunia kita dapat, akhirat pasti kita lebih dapat lagi. Sidang Jumat yang saya muliakan. Seterusnya, setelah selesai perang Uhud, maka kembalilah umat Islam ke Madinah dengan membawa kekalahan. Tapi dibentuklah strategi berikutnya untuk memenangkan peperangan. Dan peperangan-peperangan berikutnya, alhamdulillah Islam menangkan. Karena mengambil iktibar dan pelajaran, jangan pernah kau tinggalkan petua dan pesan agama. Artinya, hidup ini kalau mau selamat, ikuti pedoman agama, insya Allah selamat. Pelajaran keenam. Nabi, kurang apa sholatnya? Kurang apa ibadahnya? Kurang apa akhlaknya? Nabi itu paling mulia akhlaknya. Tahajudnya tidak pernah lepas. Tidak pernah ganggu orang. Kalah juga dalam kehidupan. Pernah mengalami kekalahan. Artinya apa? Kalau dalam hidup ini ada masalah, itu biasa. Sebagai pengusaha ada masalah,
biasa. Sebagai suami ada masalah dalam rumah tangga, biasa. Sebagai karyawan ada masalah di kantor, itu biasa. Dia bilang, Ustaz, baiknya nih sembayangku, tidak pernah ganggu orang. Kenapa kasihan hidupku ini susah? Saya bilang, kamu yakin lebih hebat sholatmu dari Nabi? Kamu yakin lebih hebat akhlakmu dari Nabi? Iya, ndaklah Ustaz. Nabi aja pernah kalah perang. Nabi aja beberapa kali mau dibunuh. Nabi aja dalam rumah tangga pernah 3 hari 3 malam tidak makan sehingga Hasan Husain cucu beliau kelaparan. Apalagi kita. Dan hebatnya bagi kita umat Islam, masalah itu kalau dilewati dan dilalui dikerjakan dengan tuntunan agama, masalah itu jadi amal. Bayangkan kalau ada orang hidup tidak pernah ada masalahnya. Apa amalnya mau menghadap kepada Allah? Maka masalah Allah hadirkan. Allah ingin lihat siapa di antara kalian yang baik imannya. Maka hadapi masalah itu bukan dengan putus asa, tapi hadapi dengan cara apa? Dekati agama Allah. Takarruf ilallah, bertanya kepada ulama, minta pertolongan kepada ahlinya. Setelah itu berdoa, istiqamah, biar Allah yang menyelesaikan. Dan pun kalau tidak selesai masalah itu, apa yang kita harap tidak tercapai, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Karena Allah, itulah yang disebut qada dan qadar. Kalau Allah sudah takdirkan saya sakit di 2023, apapun saya lakukan, pasti tidak ada yang bisa mengubah qadar Allah. Tidak ada. Lalu kenapa? Untuk apa kalau saya berupaya berobat, pola hidup sehat, tetap sakit? Memang sudah tidak bisa dirubah takdir Allah. Saya berobat, berdoa, pola hidup sehat, itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pahala hanya puasa, hanya sholat, hanya umroh, berapa kali kita sholat sehari? Syukur-syukur kalau bisa sampai 10 kali dengan sunnahnya. Berapa kali kita umroh setahun? Syukur kalau kita orang kaya bisa umroh tiap tahun. Tapi kalau kita tidak punya full kemampuan, paling sekali kita pergi haji. Maka pahala itu, sabar, istiqamah dalam menghadapi kehidupan, itu juga menjadi pundi-pundi pemberat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaat. Kita jadikan pelajaran, kita bawa pulang ke rumah. Orang munafik ada di tengah-tengah kita. Orang yang pernah salah tidak boleh berputus asa, tapi bangkitlah dari kesalahan itu. Jangan kau ulang, dan jadilah manusia yang membuat kebaikan-kebaikan. Dan kalau pernah tersilap, tersalah, maka jadikan motivasi untuk mengisi kebaikan-kebaikan. Dalam hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti masalah dalam rumah tangga, masalah dalam usaha, masalah dengan tetangga. Allah cuma minta, sabar kok, perbaiki sholatmu, saya akan tuntaskan segala masalah. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izza'izil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.